Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada hari ini saya akan memaparkan kasus terkait keluarga binaan mengenai penyakit sirosis hepatis dengan masalah keperawatan defisit pengetahuan. Jadi, ketika saya melakukan kunjungan rumah ada keluarga Tuan MK yang berumur 45 tahun yang terdiagnosis sirosis hepatis sejak 1 tahun yang lalu. Keluarga dan Tuan MK mengatakan pasien masih sering mengkonsumsi alkohol walaupun sudah terdiagnosa sirosis hepatis sejak 1 tahun yang lalu. Tuan MK sendiri mengatakan jika tidak minum alkohol sehari saja maka akan merasa ada yang kurang. Keluarga Tuan MK jarang sekali memeriksakan kondisinya ke puskesmas terdekat karena merasa sudah tidak ada masalah pada tubuhnya. Ketika kunjungan pertama ke rumah Tuan MK, didapatkan keluarga Tuan MK menerima kedatangan dari petugas kesehatan. Berdasarkan wawancara dengan keluarga Tuan MK, didapatkan keluarga masih belum memahami mengenai penyakit sirosis hepatis sehingga jarang sekali keluarga mengingatkan Tuan MK untuk tidak mengkonsumsi alkohol. Keluarga Tuan MK juga mengatakan jika semakin hari perut Tuan MK membuncit karena memang Tuan MK ini suka makan dan minum minuman manis selain minuman alkohol. Kemudian pada kunjungan kedua, saya memberikan pendidikan kesehatan mengenai sirosis hepatis dan faktor penyebab dari penyakit tersebut, serta menganjurkan keluarga untuk mengingatkan Tuan MK agar tidak mengkonsumsi alkohol. Keluarga Tuan MK bersedia untuk melakukan anjuran perawat tersebut setelah memahami penjelasan perawat. Pada kunjungan ketiga, saya memberikan informasi terkait dengan pemeriksaan rutin yang dapat dilakukan di layanan kesehatan masyarakat dengan tempat tinggal seperti puskesmas atau rumah sakit, agar jika terjadi sesuatu segera ditangani serta saya menganjurkan untuk tetap mengkonsumsi obat yang telah diresepkan oleh dokter. Baik, seperti itu pemaparan kasus saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada fasilitator. Baik, terima kasih kepada penyaji telah menyampaikan kasus dengan baik sekali. Dan setelah ini saya akan memfasilitasi diskusi selama 5 menit ke depan ya. Untuk para peserta diskusi, dipersilakan untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaannya. Monggo bisa raise. Baik, Mas Aska, dipersilakan. Pada Nusantara, saya sudah mengerti dan memahami, saya menjelaskan menjawab. Saya belum melibatkan kader kesehatan dikarenakan saya masih fokus untuk menyelesaikan masalah terkait kurangnya informasi mengenai penyakit sirosis hepatis dan penyebabnya. Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Silakan. Saya belum melibatkan kader kesehatan dikarenakan saya masih fokus untuk menyelesaikan masalah terkait kurangnya informasi mengenai penyakit sirosis hepatis dan penyebabnya. Baik, Mas Adita, apakah bisa diterima? Baik, apakah ada pertanyaan selanjutnya atau pendapat? Dipersilakan. Baik, nantinya dipersilakan. Terima kasih atas waktunya moderator. Dan kepada pemirsa kita, bagaimana dengan keteraturan pengobatan dari Tuan MK ini? Apakah keluarga juga membantu mengingatkan pasien ini untuk minum obat? Bisa dipahami, monggo dan Fadila bisa langsung menjawab. Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan dari nurse-nya. Tuan MK sendiri teratur dalam meminum obat dan keluarga juga membantu mengingatkan pasien dan membantu untuk menyiapkan obat-obat yang akan dikonsumsi Tuan MK.
Tetapi keluarga dan pasien memang sangat jarang untuk kontrol ke layanan kesehatan terdekat dari rumahnya, dan saya menunjuk istri dari pasien untuk melakukan pengawasan pada Tuan MK dalam konsumsi obat. Baik, untuk penyaji dan peserta diskusi pada hari ini, apa saja poin penting dan topik yang diangkat pada kasus ini? Poin penting dalam diskusi ini yaitu ketika melakukan asuhan keperawatan, sebagai perawat juga harus melihat faktor-faktor yang mempengaruhi proses keperawatan seperti pengetahuan pasien dan keluarga mengenai penyakit yang dideritanya. Dan juga tindakan yang diberikan juga harus berdasarkan kemampuan pasien dan keluarga untuk menerima perawatan. Yang lain menyampaikan poin penting, monggo. Izin untuk menyampaikan poin pentingnya. Di sini perawat harus dapat menjadi decision maker dalam menentukan tindakan intervensi untuk pasien sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan memberikan asuhan perawatan seperti itu. Baik, alhamdulillah diskusi pada hari ini sangat baik dan lancar. Terima kasih kepada penyaji yang cukup baik dalam memaparkan materi dan juga peserta diskusi yang sangat antusiaskan. Semoga diskusi pada hari ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Saya tutup diskusi pada hari ini. Sekian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.